Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, mereka dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, caranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Jadi disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah ya. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ali Thagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Ya. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu diantara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsh dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsy karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsy. Dengan akal dia kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsy. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak. Di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas. Bukankah bumi tidak menaungi langit? Bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa'as samaa bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini maksud saya, contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah, atau akalnya sahabat? Siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik,
Bi ayyi aqlin yuzanul kitab was sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita. Berubah-ubah. Karena di antara cara mereka menolak metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku, judulnya Daru Ta'arudil Akal wa Nakal. Dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid. Untuk membantah Razi ini. Razi ini tulis cuma 2 lembar kalau nggak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini yang sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Di antara metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya, sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat, dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukharu mutasyabihat, dan ayat mutasyabihat yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh, ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Quran turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun. Ya. Maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Fir'aun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut.
Inni ma'akuma, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka, ini terakhir ya, tatkala mereka melakukan penyimpangan, berdalil dengan lughah, dengan bahasa. Karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya. Saya masih ingat, saya ada kawan waktu di Mekah, dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruf lah, ini kelompok Mu'tazilah. Menolak Allah dilihat. Di dunia pun di akhirat Allah nggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi, dia langsung masuk, dia ceramah, dipersilakan dia orang Saudi silakan, dia ceramah tentang kenikmatan surga, kemudian dia berceramah tentang melihat wajah Allah, kenikmatan terindah. Mulai mereka gelisah, sebagian mereka keluar, tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa? Otak dia nggak sampai, dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pakai akal semuanya. Menurut akal dia, Tuhan itu punya syarat. Di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal, itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang Asy'ariyah mengatakan di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu di antara syaratnya orang Asy'ariyah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara. Itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara tidak jadi Tuhan. Benar ini? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang Asy'ariyah. Jadi, dengan akal mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dalil mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama, Nabi Musa rindu. Karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah. Ada kerinduan, ingin lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, lantaroni, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia. Di akhirat terlalu banyak dalil bahwasanya Allah dilihat. Perkataan Allah lantaroni, kata mereka lan dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama-lamanya abadi, dan ini tidak benar dalam bahasa. Ini saya contohkan, mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan lan itu tidak mungkin ditolak selama-lamanya, padahal tidak demikian ya. Dalam bahasa Arab lan itu tidak mesti abadi ya. Tentunya di pembahasan bahasa Arab ya. Kemudian contoh sebagian orang-orang mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusiun." Allah berfirman, dan langit kami bangun biaidin dengan tangan-tangan kami. Ya. Kemudian kita buka buku tafsir, para ahli tafsir mengatakan biquwah dengan kekuatan. Kata mereka, lihat ahli tafsir mentakwil. Biaidin itu dengan tangan, artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ternyata ID dalam bahasa Arab artinya kekuatan memang. Al-aid itu artinya bahasa Arab artinya apa? Kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi, mereka menafsirkan istawa ala dengan istaula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaula menguasai. Padahal tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna. Bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku
bahasa. Seperti Ibnu Faris menyebutkan nasya bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia enggak tahu bahasa Arab. Padahal nasya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang Rafidhah. Mereka menimbulkan suatu sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, sunnah, dan sunnahnya para a'imah, para imam-imam mereka.